Sahabat Islam, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita hidup di bumi ini, akan adanya bencana dan kesulitan menimpa orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, dengan berbagai macam masalahnya dan bentuknya. Bagi orang-orang yang beriman, kesulitan atau bencana itu adalah contoh ujian atau peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bisa saja dengan ujian itu, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar, serta sebagai pelebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan di dalam Al-Quran serta hadits pun, telah ditetapkan bahwa ujian atau masalah yang dihadapi oleh seorang hamba tidak akan melebihi batas kemampuannya. Jadi dapat dipastikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar memberikan ujian kepada kita sesuai batas kemampuan kita. Selain itu, adapun janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang sedang tertimpa ujian atau cobaan. Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di balik cobaan dan ujian yang kita hadapi, dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihapuskan segala dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya, hingga dia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun ujian atau cobaan yang datang kepada kita karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Agar kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang buruk tidaklah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dari dosa yang pernah kita buat. Dan dari cobaan yang kita hadapi, bisa juga membersihkan kita dari dosa. Dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya, sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, apabila kita diberikan ujian atau cobaan, dan kita sabar untuk menghadapinya, insya Allah akan membersihkan dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hambanya yang sabar. Di saat kita sedang tertimpa kesulitan, orang di sekitar seakan-akan menjauh, sehingga kita merasa terkucilkan. Tapi ketahuilah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, jika kita bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran, ayat 146. Dan betapa banyak nabi yang berperang, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi jangan merasa sendiri, ada Allah bersama orang sabar. Adukan segala kesulitanmu padanya. Jadi saat sulit, kita jangan sering mengeluh. Karena dengan mengeluh, akan menjauhkan kita dari rasa sabar. Karena sabar, akan membawamu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar,
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Namun, sabar juga harus diiringi dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Jadi, ujian atau cobaan apapun yang kita hadapi, itu adalah tanda bahwa Allah sayang dan cinta dengan kita. Dengan mengingat janji tersebut, insya Allah kita akan lebih merasakan ketenangan dari setiap apapun yang kita hadapi. Serta kita akan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita tinggali sekarang ini, sejatinya adalah sebuah ujian untuk kita yang mencari kehidupan di atasnya. Tak ada seorang pun yang hidup di bumi ini tak diuji. Setiap detik yang kita jalani ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita belum menyadarinya, bahwa sebenarnya ujian itu tak pernah berhenti mengikuti kita. Ujian yang kita jalani pasti berbeda, tergantung dari sifat, kondisi, dan situasi kita. Tujuan Allah memberikan ujian yang berbeda kepada kita, agar kita semua dapat menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Maka dari itu ingatlah, Allah tak pernah memberi ujian, melebihi apa yang bisa kita lakukan. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari diujinya kita oleh Allah, agar kita itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu pada kita yang telah mulai menjauh dari rahmat-Nya. Allah rindu dengan tangisan kita, sambil memohon dan meminta, agar Allah mudahkan semua urusan kita. Oleh karena itu, Allah beri kita sebuah ujian, yang membuat kita kembali ingat akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Tingkat keimanan kita benar-benar terlihat, dari bagaimana kita menghadapi dan menyikapi ujian kita. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ia akan menyikapi ujian tersebut dengan ikhlas. Dan kita akan terus melibatkan Allah dalam segala hal. Dengan bersabar, ikhlas, dan tidak putus asa, adalah caranya dalam menghadapi segala ujian yang menerpa kita. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ujian atau cobaan apapun yang kita hadapi, itu adalah tanda bahwa Allah sayang dan cinta dengan kita. Cobaan yang diberikan Allah kepada kita merupakan salah satu cara yang ditunjukkannya sebagai bentuk kasih sayang agar kita bisa bersabar menghadapi musibah dalam Islam. Karena jika kita lulus, maka Allah akan memberikan bonus dengan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya dengan ujian-ujian dunia. Tujuannya tentu saja untuk memberikan pahala atau menghapus dosa. Perlu diingat bahwa setiap ujian dunia yang menimpa orang beriman, insya Allah akan selalu ada kebaikan dan hikmah bagi dirinya. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Akan tetapi, ketika ujian dunia menimpa orang-orang yang tak memiliki keimanan di hatinya, maka sangat mungkin ujian tersebut berbuah malapetaka, yakni membuat diri semakin jauh dari Allah karena tidak ridho atas kehendak-Nya. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa-siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Oleh sebab itu, penting untuk senantiasa ingat bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Tugas kita adalah ridho pada ketentuannya, sehingga ujian tersebut akan membawa kebaikan pada diri kita dan bukan malah membawa murkanya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ujian yang menimpa orang-orang yang Allah cintai, itu dalam rangka mensucikannya,
dan mengangkat derajatnya, sehingga mereka menjadi teladan bagi yang lainnya dan bisa bersabar. Jika ia orang yang sangat tegar dalam beragama, semakin berat ujiannya. Oleh karena itu Allah memberikan ujian kepada para nabi dengan ujian yang berat-berat. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang disakiti masyarakatnya, ada yang sakit dengan penyakit yang parah dan lama seperti Nabi Ayub, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sering disakiti di Makkah dan di Madinah, namun beliau tetap sabar menghadapi hal itu. Intinya, gangguan semacam ini terjadi terhadap orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Berbeda dengan orang yang hanya mengaku beriman, cara dia menyikapi dan menghadapi ujian jauh dari kata beriman. Begitu ujian datang kepadanya, dia langsung larut dalam kesedihan, seolah dunianya runtuh dan hancur. Dia pun menyalahkan keadaan dan sekitarnya, sebagai penyebab musibah itu datang padanya. Dia pun mulai putus asa, karena lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuknya. Dan akhirnya dia mencari jalan keluar yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Dan Allah tidak hanya memberikan musibah sebagai ujian kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji kita dalam bentuk kebahagiaan, dengan harta yang melimpah. Dan ujian dalam bentuk harta inilah, biasanya lebih sulit untuk dilewati oleh seorang hamba. Seringkali manusia akan lupa, bahwa di balik kesuksesan dan keberuntungannya itu, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan semuanya terjadi. Tak jarang manusia menganggap, bahwa semua harta yang mereka dapatkan, semata karena kemampuannya sendiri. Maka, manusia dengan mudahnya bersikap sombong. Sehingga mereka seringkali menghina, dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, cara agar kita terhindar dari sikap demikian, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesenangan yang kita rasakan. Serta menyadari, bahwa Allah lah yang memberikan semuanya dalam hidup kita. Kita harus tetap rendah hati, karena segala kerja keras kita tak akan bernilai apa-apa, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak suka, bila kita bersikap sombong dan menghina orang lain. Untuk itu Allah menegur kita, agar menyadari kesalahan kita, dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan didatangkan musibah sebagai teguran. Inilah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Allah tak pernah menginginkan hambanya tergelincir dalam lembah kenistaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, yang bisa kita contoh, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jadikan pegangan setelah Al-Quran. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita, hanya karena ujian yang datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian lengkap dengan segala solusinya. Malah kitalah yang kerap kali lupa, dan lari dari naungannya. Tanda bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyayangi kita, terdapat dalam sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahwa jika seorang muslim merasa sedih, apapun penyebabnya, maka sejatinya Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Maka dengan kata lain, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala dosa seorang hamba, dengan sebuah ujian. Musibah kerap kali membuat hati tersayat, terlampau sedih, membuat kita lupa bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghindari hal tersebut,
kita harus ingat untuk mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab.